11. Apa arti talbiyah itu Pak Ustadz? Talbiyah artinya menyambut panggilan. Kalau saya manggil mahasiswa, Kemri. Kebetulan ada mahasiswa namanya Kemri. Ente siapa nama? Kemri Pak. Loh, itu kan nama saya dan Toyota. Saya kebetulan lahir 17 Agustus. Jadi Kemri kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, cinta NKRI. NKRI harga mati. Kemri di sini, ya Pak. Kalau orang Indonesia, ya Pak. Tapi kalau orang Arab, ya Abdul Somad. Hei Abdul Somad. Jawabannya labbaik. Labbaik, aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa kampung saya, hei Abdul Somad, I am coming sir. Jadi arti labbaik itu artinya aku datang ya Allah menyambut panggilanmu. Orang yang datang itu dipanggil. Yang manggilnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada di Makkah itu namanya Bukit Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Qubais. Dipanggilnya lah ketika itu roh Abdul Somad. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada sumsum, belum ada tulang. Yang ada hanya roh Abdul Somad. Dipanggil Nabi Ibrahim, ya Abdul Somad. Saat itu ruh saya menyahut labbaik. Maka setelah bertemu ruh dengan jasad, masuk ruh ke dalam jasad Abdul Somad. Sekaranglah baru dia menyahut setelah 3000 tahun lamanya dipanggil. Makanya bergetar, merinding. Kenapa? Karena itulah panggilan ruh yang pertama setelah bertemu dengan jasad. Saat itu dia katakan, labbaik Allahumma labbaik. Yang manggil siapa? Ibrahim. Yang nyuruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa adzin. Adzan, panggilan. Wa adzin, panggil. Ibrahim panggil seluruh umat manusia supaya datang ke Makkah Al-Mukarramah. Wa adzin finnasi bil hajj. Panggil mereka untuk melaksanakan haji dan umrah. Kalau sudah kau panggil, yatina min kulli fajjin amiqa. Mereka akan datang kemari walaupun dari lembah yang sangat dalam. Bukan bohong, bukan hiperbola. Terbukti sampai saat ini jamaah umrah tak pernah putus silih berganti. Jamaah haji kalau tidak dibatasi kuota meledak kota Makkah. Hanya 4,7 juta yang bisa ditampung oleh kota Makkah. Itulah makanya berpuluh tahun baru menunggu dan menanti. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih ramai dikunjungi daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Kemuliaan. Seandainya ayat ini tidak terbukti, mungkin kita sebagai orang Islam, na'udzubillah, yang sekuler, yang liberal, yang rasionalis, apa ini ayat? Katanya kalau dipanggil Nabi Ibrahim datang, mana? Sepi-sepi aja itu Makkah. Tapi buktinya sampai ke Makkah memperlihatkan iman. Kerja tinggal, rumah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, uang habis, badan capek. Tapi tidak ada orang yang pulang umroh itu tobat. Tobat maksudnya tobat berhenti. Misalnya ditanya, Bapak gimana pengalamannya habis umroh? Tobat saya pergi lagi. Enggak ada. Semuanya pasti ingin lagi, berangkat lagi. Luar biasa. Begitulah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. 12. Saya akan berhenti pas jam 9. Sekarang jam 8.45. 15 menit lagi. Banyak-banyak doa supaya diberikan Allah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana caranya setelah sampai di situ Pak Ustadz? Pakai kain ihram, lepaskan semua pakaian berjahit, yang perempuan tutup semua kecuali wajah dan tangan. Kemudian salat sunat, kemudian berniat labbaik Allahumma umrah. Tapi katanya ada yang ngasih tahu ke kami, kiai kami niatnya panjang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagus. Yang mau pakai niat panjang silakan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagus. Tapi saya pakai yang pendek saja. Labbaika Allahumma umrah. Kenapa Ustaz pakai pendek? Pengalaman saya ngajar yang tua-tua.
Saya kasih nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ngangguk, ulang lagi. Saya bukan ngejek orang tua, tidak. Karena yang saya ajar itu orang tua saya, tante saya, bibi saya, makcik saya. Kalau saya ngasih pelatihan. Kita mau pergi umroh nih. Cara niatnya labbaika nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lupa. Tapi kalau ini pendek saja. Labbaika Allahumma umrah. Selesai. Berangkat. Saya sayang betul dengan almarhumah ibu saya, Pak Ustadz. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Ketika saya sampai di Tanah Suci, saya sudah melaksanakan umrah. Bolehkah saya melaksanakan umrah, pahalanya dikirimkan, ditransferkan? Maka boleh. Enak aja bilang boleh, boleh. Memangnya Ustadz nampak pahalanya sampai ke kuburnya? Tentu masalah agama kita tidak bisa bicara menurut akal kita, tapi mengikut dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki, apa kata dia? Labbaik Allahumma subrumah. Saya melaksanakan haji untuk subrumah. Nabi tanya, ente sudah haji apa belum? Belum. Ente hajikan siapa? Subrumah. Subrumah siapa? Saudara saya. Enggak bisa. Hajikan dulu dirimu baru hajikan saudaramu. Ini dalil bahwa ibadah haji sampai dan haji sepaket dengan umroh. Kalau haji sampai untuk orang meninggal, maka umroh pun sampai. Tapi hati-hati jangan dikerjai calo. Dia ambil semua, ayo ini bayar sama saya. Padahal dia tidak buat. Ada juga orang jahat Pak Ustadz. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya. Oleh sebab itu jangan kebaikan ketulusan niat kita dikhianati orang jahat tidak baik. Kita laksanakan sendiri baik. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak sampai itu, laksanakan. Tapi jangan kelahi hanya dalam masalah khilafiyah. Tapi yang melaksanakannya pahalanya sampai sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melaksanakan untuk orang lain niatnya gimana Pak Ustadz? Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Saya laksanakan umroh untuk almarhum si fulan bin fulan. Kalau untuk teman saya yang masih kuliah di UPI, nggak bisa. Karena masih hidup. Tapi saya ingin betul mengumrohkan dia. Tunggu dia mati. Masih hidup nggak bisa. Apa saja yang terdapat di Ka'bah itu Pak Ustadz? Nah, ini saya jelaskan. Ada namanya Ka'bah 4 sudut. Di sini Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Iraki. Kenapa disebut Iraki? Karena arahnya ke Irak. Hajar Aswad pojok sini, tempat mulai tawaf. Yang sini namanya Rukun Iraki karena mengarah ke arah Irak. Sedangkan ini disebut dengan Rukun Syami karena ini mengarah ke negeri Syam. Oh, negeri Paman Sam, bukan, itu Amerika. Syam. Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Yang sini disebut dengan Rukun Yamani karena mengarah ke arah Yaman. Hajar Aswad, Iraki, Syami, Yamani. Maka dimulai tawaf dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke Rukun Yamani, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada satu jamaah doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya sama jamaah lain, Bapak kok doanya lain? Rupanya dia umroh sama istrinya, dua-dua ikut. Yang satu namanya Hasanah, yang satu Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Fatimah marah. Itulah makanya kalau doa itu kita paham. Saya enggak menyuruh ngapal isi doa, yang penting paham saja secara keseluruhan.
Yang penting substansi maknanya paham. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat baik, wa qina azabannar, selamat dari api neraka. Hebatnya umroh, enggak ada rukun qauli. Salat ada rukun qauli. Rukun qauli artinya ucapan. Kalau tidak diucapkan salat batal. Fatihah. Kalau ada yang salat enggak pakai Fatihah, batal. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. NU, Perti, NW. Tapi kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Persis, Muhammadiyah. Kamu belum hafal dua-duanya, enggak apa-apa. Sah. Karena iftitah enggak wajib. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Batal sholatnya. Namanya Al-Fatihah, bacaannya bukan itu. Ada namanya tahmid, alhamdulillah. Ada namanya tasbih, subhanallah. Ada namanya takbir, Allahu Akbar. Ada namanya tahlil, la ilaha illallah. Ada namanya istighfar, astaghfirullahalazim. Ini ada orang mabuk, disuruh kawannya istighfar, istighfar bu, istighfar, istighfar. Istighfar itu bacaannya astaghfirullahalazim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sholat tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Siapa yang sholat Fatihahnya enggak benar, sholatnya batal. Haji, umroh enggak ada bacaannya. Makanya jangan takut berangkat karena enggak hafal. Saya sebenarnya duit ada Pak Ustadz. Terus kenapa enggak berangkat? Belum hafal bacaannya. Putaran 1, putaran 2, putaran 3. Enggak usah dibaca. Andai mulutmu diam saja. Mulut diam aja. 7 putaran diam. Tawafnya tetap sah. Haji apa namanya? Haji diam. Umroh apa namanya? Umroh diam. Andai berangkat ke sana, ambil selasiban, tempel mulut. Pulang baru dibuka, sah. Karena enggak ada rukun qauli. Tapi ya jangan keterlaluan lah. Paling enggak tasbih. Kalau saya pribadi tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan paksakan ngelihat buku yang digantung di dada. Maksa ngelihat buku, enggak ngelihat di depan ada orang, akhirnya telungkup dipijak sama orang Afrika. Wah, mati. Nauzubillah. Ini antara pintu Ka'bah, di sini pintu Ka'bah, lalu kemudian di sini Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah jaraknya lebih kurang 2 meter. Ada tempat makbul berdoa namanya multazam. Berdoa di multazam. Cara berdoa di multazam, tempelkan pipi kanan. Tapi ketika mau menuju multazam itu yakinkan mata dibuka memang betul-betul menempel di dinding Ka'bah. Karena ada juga orang dia bilang, Ustaz tadi saya di sana tapi kok basah ya, rupanya belakang orang Afrika. Karena dia terlalu kusuk pejam mata. Yakinkan betul bahwa yang kau pegang itu adalah dinding Ka'bah. Berdoa, tangan diangkat, minta. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak bisa Pak Ustaz berdesak-desakan, belakang. Berdoa di dinding Ka'bah multazam itu sunnah. Tapi sikut kiri, sikut kanan, nanduk ke depan, nendang ke belakang, kambing. Jangan menyakiti saudaramu. Karena menjaga kehormatan saudara sesama beriman adalah wajib. Jangan gara-gara mengajar yang sunat, kau injak-injak yang wajib. Maka berdoa saja dari jauh. Nanti adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, di samping Ka'bah itulah terdengar doa berbagai macam ragam bahasa. Saya kalau pergi umroh, saya dengar tuh satu-satu. Oh, lihat mukanya India. Macam-macam bahasa. Orang-orang rasa nonton film Tamil. Rupanya saudara kita dari dataran negeri India. Ada pula dari Cina. Ada pula macam-macam. Berdoa kita di samping Ka'bah. Lihat sebelah kanan putih seputih-putihnya. Macam kulit telur ayam rebus dikupas. Lihat sebelah kiri
seperti tempat merebus telur ayam. Saking hitamnya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang putih tidak mulia karena putihnya, yang hitam tidak hina karena hitamnya. Yang mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru abad 20 orang Amerika memuliakan orang kulit hitam. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela naik, tapi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan iman tertinggi bukan pada orang berkulit putih. Ketika Nabi sampai ke Makkah, yang naik ke atas Ka'bah, yang memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal, berkulit hitam. Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung namanya Nubia, kampungnya Bilal. Orang Nubia ini warna kulitnya cuma dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi justru ini yang disuruh Nabi mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sampai-sampai orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu melihat ke atas, melihat Bilal azan. Apa kata dia? Dia belum masuk Islam waktu itu. Dia lihat, alhamdulillah bapakku sudah mati duluan sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan. Mereka tidak siap menerima orang hitam. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Bilal. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al Bilal. Bilal, kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Bilal yang berkulit hitam, yang miskin, yang hamba sahaya, yang budak. Didengar Nabi suara sendalnya dalam surga karena tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Sholat sunat wudhu. Hebat. Seandainya Nabi memanggil, Ali, aku mendengar sendalmu dalam surga. Maklum, Ali kulit putih, menantu Nabi, sepupu Nabi. Tapi yang masuk surga inilah berkulit hitam. Oleh sebab itu, yang hitam jangan merasa hina, yang putih jangan merasa bangga, karena semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Lama betul jam 9. Terakhir 16, apa saja perbuatan yang wajib dilakukan saat tawaf? Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Di depan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Maqam artinya tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia berdiri di atas batu, kakinya itu membentuk tapak kaki seperti nginjak semen yang masih basah. Nampak tapak kaki ke arah Ka'bah. Sholat sunat di belakang maqam Ibrahim setelah selesai tawaf. Membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad sampai habis. Lalu kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad. Lalu kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Lalu kemudian setelah selesai tawaf memperbanyak doa di multazam dan kemudian meminum air zam-zam. Selesai tawaf menghadap ke Ka'bah, minum air zam-zam. Baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Segarnya. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, mulut-mulut aku apa kau tanya kan? Itulah 16 yang baru dapat kita bahas malam ini. Niat 66, yang dapat baru 16. Selanjutnya nanti akan saya bahas sendiri dengan kamera saja berdua, yang lain udah tidur semua. Saya berdua dengan kamera, lalu diupload di YouTube. Jangan lupa buka Ustadz Abdul Somad Original, Ustadz Abdul Somad Official. Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa like and share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ada pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas sesuai kemampuan saya, hamba Allah yang dhaif. Saya mohon maaf kepada guru-guru besar, profesor-profesor. Kenapa Ustadz ngomongnya cepat? Supaya nggak grogi. Karena di sini banyak ulama-ulama, guru-guru besar. Kalau saya ngomongnya pelan, hilang bahan saya.
Maka saya buat cepat-cepat, suara saya buat kuat-kuat. Akhirnya selamat juga sampai jam 9.